Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian ya guys? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Teman kita yang lagi sakit, yang pagi ini juga chat kayak Yati Sam lagi kena COVID di rumah sakit. Semoga Allah cepat sehatkan ya. Manfaatkan kalian lagi ada di rumah sakit, manfaatkan untuk tidur sepuas-puasnya ya guys ya. Karena ya jarang-jarang gitu kita tidur ya guys ya. Mumpung kalian dikasih kesempatan untuk istirahat, kembalikan lagi kesehatan kalian. Teman kita yang lagi saat ini di rumah juga lagi sakit, semoga Allah sehatkan juga. Teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Teman kita yang berjuang di rumah majikan, tetap semangat. Buat kalian yang lagi libur jangan lupa bahagia. Kayak Sam, saya itu libur nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Ya berbahagia aja guys ya. Yang penting bahagia itu sederhana, perut kenyang ya guys ya. Makan nggak perlu mahal, yang penting kenyang. Duduk aja di taman, main handphone, ya wis gitu guys. Nggak usah neko-neko ya. Kalau kalian nggak punya uang, ya prihatin hidup. Oke? Ya boleh guys, Kak Isam juga lagi ada di taman, lagi santuy ini. Kak Isam hari ini nggak libur, nggak apa-apa, tetap ngoceh ya guys ya. Yang mau dengar terima kasih, yang lagi libur ya wis nggak apa-apa, kalian libur aja ya. Hari ini Kak Isam itu mau cerita ya. Ini nih hati-hati buat kalian ya guys ya, karena di luar sana banyak oknum paper ya guys ya. Oknum ini kayak saya ngomong oknum ya guys ya. Kalau oknum ini berarti hanya segelintir orang yang tidak baik ya. Nah, ada salah satu yang chat kayak Sam ngomongnya kayak gini, kayak Sam, saya di sini itu nikah sama orang Hong Kong. Saya pemilik salah satu kos-kosan di Hong Kong. Kayak Sam, boleh nggak saya mengkonfirmasi 2 link video kayak Sam? Waduh, Kayak Sam itu deg-degan ya. Saya kira dia mau marah gitu, mau protes gitu ya, atau mau men-take down, suruh men-take down itu. Akhirnya beberapa voice note-nya dia ngomong kayak gini, saya tahu tentang money laundry yang kayak Sam up ceweknya, terus warga asing yang laki-laki itu yang kayak Sam ngomong dia masih berkeliaran punya bisnis, ternyata dia ngekos di ibu kos ini guys. Aduh, dunia itu sempit ya guys ya, nggak selebar daun kelor. Akhirnya banyak pertanyaan kayak Sam yang mau ditanyakan sama ibu kos ini ya. Salah satunya, kenapa ini kan pacarnya ini kan sudah ditangkap 4 bulan yang lalu guys, dan masih proses penjara. Ingat ya guys ya, money laundry itu hukumannya 10 tahun penjara loh, jangan main-main kalian ya. Nah, ini kan perempuannya ini kan asal Indonesia ya guys ya, yang mengajak teman-teman kita, yang banyak teman-teman kita juga sudah pada tertangkap ya. Ini biang keroknya yang kemarin itu ketangkap ya guys ya, yang di dalam tasnya itu ada banyak ATM Bank Hong Kong. Saya nanya sama ibu kosnya, kalau misalkan dia ini kan laki-laki status warga asingnya ini kepalanya botak ya guys ya, dia ini punya bisnis katanya di sini di Simsasu ya guys ya, dia ini masih berkeliaran. Saya nanya, kalau misalkan teman kita yang tertangkap kemarin 4 bulan, kenapa dia tidak menyeret pacarnya juga ke dalam, iya kan? Terus akhirnya ibu kos ini ngomong, Kak Isam, tolong kasih tahu anak-anak di luar sana bahwa dicari lagi, dia itu pasti tidak akan berhenti, akan mencari mangsa lagi untuk dijadikan pacarnya, diiming-imingi bisnis yang tidak halal ya guys ya. Ini kan money laundry, ini kan penipuan ya guys ya. Uang tiba-tiba gembung di ATM, nggak tahu uang siapa, ATM-nya ya ATM kalian yang digunakan. Akhirnya kalian tersandung criminal case ya guys ya, atau kasus kriminal di Hong Kong. Nah, si laki-laki ini memang mengajukan paper dan pembiayaan rumahnya juga mengatasnamakan atas nama ibu kos ini. Kak Isam kalau butuh informasi nggak apa-apa, tanya aja. Ya sebenarnya Kak Isam itu nggak kepo, nggak apa sih tentang laki-laki itu ya guys ya. Hanya Kak Isam ini mengedukasi kepada teman-teman Kak Isam di sini supaya berhati-hati. Jangan kalian bangga berkenalan dengan laki-laki yang good financial ya guys ya, atau uangnya banyak. Ya kan, warga asing yang mengaku bahwa dia banker atau dia kerja di salah satu perusahaan yang ditugaskan bekerja di Hong Kong, jangan percaya, karena mereka ini menjelma, ini berusaha ya guys ya, pura-pura bahwa dia ini punya pekerjaan yang bagus di Hong Kong. Dia akan beralasan bahwa saya ini salah satu yang ditugaskan kantor saya dari negara saya untuk bekerja di Hong Kong ya, dengan cara menunjukkan kepada kalian bahwa dia ini banyak uang. Nah, inilah sehingga teman-teman kita yang raih duit, aduh kalau Sam kasar banget ngomongnya raih duit, ya iya tuh the point aja guys ya. Ya kan, teman kita yang pintar itu kan pasti akan berpikir kayak gini,
cewek zaman sekarang kalau nggak ngelihat duitnya ya jangan mau jalan sama cowok, ya kan? Itu adalah prinsip perempuan yang matre. Ya tapi boleh juga matre ya guys ya, tapi ya kita harus pintar juga sebagai cewek matre gitu ya guys ya. Ya kan, apa sih yang dikejar di Hongkong ini ya guys ya? Kalau laki-laki itu nggak punya duit ya buat apa gitu ya guys ya? Ya kan? Kalau misalkan kamu cinta sama saya ya give me money, shopping. Ayo kita pergi shopping. Ya mungkin saat pertamanya kalian akan diajak shopping, dimanjakan dengan semua barang-barang branded. Oke, bangga dong kita ya. Waduh, saya ini dapat cowok warga asing dengan nggak pelit membelanjakan, mempercantik diri kita. Bangga dong, iya kan? Akhirnya kena juga nih, jatuh cinta pada akhirnya dipacarin tuh, ya. Seolah mami papi ya guys ya di negara orang ini berasa bahwa dia adalah tsunami kita ya guys ya, sehingga baru mengatakan bahwa I have business, saya punya bisnis. Dimana bisnis ini kamu hanya mencari teman kamu dari sesama Indonesia untuk membuat ATM bank. Ini berarti kita ini saat kita sudah deal berpacaran dengan mereka, ini berarti kita sudah termasuknya sindikat loh guys. Hati-hati. Wis lah kak, nggak peduli. Yang penting gimana caranya saya punya uang banyak. aduh, otak kalian itu duit aja guys ya. Saat itu juga guys, kalian itu dicuci otaknya untuk mengajak teman-teman kita. Ingat guys, saat kalian melakukan tersebut, kalian mengajak teman-teman kita yang kesulitan uang, sehingga kalian perosokkan mereka dengan dalih-dalih membantu supaya kamu mendapatkan uang tambahan. Uang tambahan emprut. Kayak Tisam di sini warning kepada kalian ya guys ya. Kaisam itu tidak mengajarkan atau tidak semangat banget untuk menangkap ini sindikatnya. Yang penting teman-teman kayak Tisam yang kurang informasi, yang belum mengerti, ini menjadi pintar. Nggak apa-apa kayak Tisam ngulang lagi tentang money laundry. Awas loh, jangan bikin ATM. Apapun alasan mereka aman entut. Saat nanti kok entut sih? Ya Allah guys, maaf harusnya disensor ya guys ya. Aduh, saking emosinya kayak saya minum dulu guys, minum dulu. Buat teman kayak Tisam yang baru datang ke Hongkong atau teman kayak Tisam yang belum tahu informasinya, kalau kalian dikasih iming-iming duit 5.000, 2.000, 3.000 hanya membukakan rekening bank Hongkong, say no. Maaf gitu, kata kayak Tisam nggak boleh ya. Harus mulai seperti itu ya guys ya. Kalau kita tidak memerangi dari diri kita sendiri, ya nggak akan berubah gitu ya guys ya. Dengan menyetop nih guys. Karena apa? Karena dalam beberapa bulan ini polisi ini menyiduk ini 450 juta Hongkong dolar. Gila duitnya siapa guys? Dan diantaranya ini ada sindikatnya dari Indonesia. Yaitu tadi teman-teman kita yang pertama didekatin dengan cara love ya guys ya, cinta, untuk merayu kalian terperosok bersama. Berapa banyak teman kita yang dipenjara Hongkong hanya karena kasus money laundering, hanya karena kalian menerima duit 2.000, kalian masuk sel prodeo. Ingat, saat kalian nggak punya duit dan polisi itu menangkap kalian, kalau kalian nggak punya tiket pesawat sendiri, kalian harus bekerja di dalam penjara sampai duit kalian cukup untuk membeli tiket pulang. Mau sampai kapan coba? Ayo. Sedangkan gaji di penjara itu nggak $150 gitu ya guys. Enggak. Itu murah banget bayarannya. Berapa lama kalian harus menghabiskan masa kalian di penjara Hongkong? Jangan sia-siakan ya guys ya. Kalian datang ke sini dengan nawa itu mencari rezeki yang halal, kerjalah baik-baik. Untuk teman kita yang mungkin di sana mencari pacar orang luar, kalau misalkan diflexingkan seperti ini, jangan sampai terjerumus ya guys ya. Nah, kata Ibu Kos ini ngomong, kalau misalkan ya mungkin saja kak, teman kita yang kemarin itu ketangkap, dia mengorbankan dirinya di dalam penjara dan dia tidak mengungkap ini laki-laki ke polisi supaya bisnisnya tetap berjalan. Ya kita nggak pernah tahu kak, ya mungkin saja disuplai untuk kebutuhan keluarganya di luar. Tapi apakah ini bisa dipercaya? Belum tentu, dan belum jaminan bahwa keluarga kamu dijamin oleh laki-laki ini, ya kan? Laki-laki guys, kalian udah nggak ada ya cari lagi gitu, ya kan? Ngapain kita rugi-rugi kasih duit ke keluarga kamu? Kalau kamu di penjara ya udah di penjara aja sendiri, ya kan? Iya gitu, makanya kita harus lebih pintar daripada laki-laki warga asing di sini yang ngebego-begoin kita. Oke, hati-hati ya guys ya buat semuanya. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.